teman-teman semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, hingga bagian siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, materi ini penting karena perusahaan dagang memiliki pencatatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa, terutama terkait dengan persediaan dan juga harga pokok penjualannya. Perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang jadi dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Berbeda dengan perusahaan jasa yang menjual layanan, perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual barang tersebut. Contoh perusahaan dagang antara lain adalah toko kelontong, minimarket, distributor, dan juga perusahaan retail. Akuntansi perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama, adanya akun persediaan barang dagang karena perusahaan menyimpan barang untuk dijual kembali. Kedua, adanya harga pokok penjualan satuan atau HPP, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Ketiga, laporan laba rugi perusahaan dagang menampilkan laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Karakter ini membuat pencatatan perusahaan dagang lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Dalam perusahaan dagang, terdapat 3 kegiatan utama yang mempengaruhi pencatatan akuntansi, yaitu pertama, kegiatan pembelian, yaitu aktivitas memperoleh barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Kedua, kegiatan penjualan, yaitu aktivitas menjual barang dagang kepada pelanggan yang juga bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Ketiga, kegiatan menyimpan persediaan, yaitu mengelola barang dagang yang belum terjual hingga akhir periode. Ketiga kegiatan ini akan tercermin dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang dikenal 2 sistem catatan persediaan, yaitu yang pertama ada sistem perpetual, di mana persediaan selalu diperbarui setiap kali terjadi pembelian dan penjualan. Nah, yang kedua ada sistem periodik, di mana nilai persediaan baru diketahui di akhir periode melalui hitungan fisik atau stock of name. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang kedua sistem ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Secara umum, bagian siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari beberapa tahap berikut. Tahap pertama adalah identifikasi dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Tahap kedua adalah posting ke buku besar, yaitu memindahkan data dari jurnal ke masing-masing akun. Tahap ketiga adalah penyusunan neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Tahap keempat adalah penyusunan jurnal penyesuaian, terutama terkait persediaan barang dagang dan beban yang masih harus dibayar. Tahap kelima adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ke-6 adalah penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Tahap terakhir adalah jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban agar siap memasuki periode berikutnya. Seluruh tahapan ini membentuk satu siklus yang akan terus berulang di setiap periode akuntansi. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai akuntansi perusahaan dagang, mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, hingga bagian siklus akuntansinya. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami alur pencatatan dalam perusahaan dagang dengan lebih mudah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.